Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Abu Tif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita semua sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Khaira ummat, sebaik-baiknya umat. Umat yang Allah Subhanahu wa taala bangga-banggakan kepada seluruh nabi. Kita nih, Pak. Umat yang diceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil. Hebat ini umat. Datangnya belakangan, masuk surganya awal. Allah sayang umat ini. Apa tanda Allah sayang? Umur umat ini tidak panjang, 60-70 tahun. Insya Allah kadang lebih, kadang kurang. Ibu kata Nabi, umur umatku 60-70 tahun. Allah tidak ingin melihat umat ini terlalu lama bersusah payah di dunia. Iya, Pak. Itu tanda Allah sayang, Pak. Sehingga nabi-nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan hamba sebagai umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihissalam ingin seperti Bapak. Nabi Ibrahim ingin seperti kita, hadirin sekalian. Seluruh nabi, satu-satunya doa yang Allah kabulkan hanyalah doanya Nabi Isa alaihissalam. Nanti sebelum hari kiamat Allah akan turunkan Nabi Isa alaihissalam ke dunia, tapi bukan sebagai nabi, tapi sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pernah mikir gak Bapak Ibu semua, bagaimana hebatnya ini umat? Allah katakan khaira ummat, the best of ummat. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Yang dikhurujkan. Khuruj ini bahasa asing di kuping umat Islam, Pak. Kalau orang ngomong khuruj, Pak, apa itu khuruj? Khuruj itu bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesianya keluar. Dia keluarkan dari rahim ibu ke dunia. Dikeluarkan dari rumahnya ke rumah tetangganya. Dikeluarkan dari kampungnya ke kampung sebelah. Dikeluarkan di negaranya ke seluruh dunia. Amerika, Eropa, Rusia, Afrika, Australia, Jepang, Taiwan, Korea, kutub utara, kutub selatan. Ini umat. Ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk seluruh manusia. Di mana ada manusia, umat ini diutus, dihantar untuk memperkenalkan Allah di sana. Kalau di bulan ada manusia, maka kita harus pikirkan bagaimana kirimkan dakwah ke bulan, Pak. Iya, Pak. Kalau di bulan ada manusia, Pak, pasti sudah ada rumah makan Padang di bulan, Pak. Ya. Allahu Akbar. Tapi tak ada manusia di bulan, jadi nggak ada perlu kita pikirkan. Tapi, Pak, di Amerika ada manusia, di Eropa ada manusia, di Australia ada manusia. Tahun lalu saya dakwah di Australia. Saya ceramah di satu masjid, khutbah Jumat di Masjid Tempe namanya. Saya bilang ini masjid aneh, desain masjid. Saya tanya, ini apa dulu di masjid? Dibilang kita beli gereja, Pak. Orang Minang, orang Padang Bukit Tinggi, orang Guguk Randah namanya. Dia berkumpul, misalnya kumpul duit, Pak. Dia kumpul duit, dia beli gereja, jadikan masjid. Nah, ini kerjanya orang Islam, Pak. Jadi bapak-bapak yang sekarang ini, kampung apa namanya kampung kita nih? Kelurahan Labuh Baru, ke timur Kecamatan Payung, Sekaki, Kota Pekanbaru. Ya, sebagian besar orang asli sini saya lihat. Tapi banyak juga yang pendatang ya. Kayak tadi pagi siang ya tadi zuhur
pada sholat Jumat kita di tempat rata-rata orang Jawa semua di kebun sawit, di Hang Tuah. Mereka datang ke sini, tapi awalnya bukan urusan agama Pak, untuk urusan dunia. Tapi alhamdulillah mereka mulai pikir agama, bangun masjid. Kalau dipikirkan lagi, wah lebih hebat lagi. Jadi bapak-bapak, kedatangan saya ke sini untuk mengingatkan. Kadangkala yang diingatkan lebih paham dari yang mengingatkan. Cuma manusia ini pelupa Pak, pelupa. Kita ini Allah hantar ke dunia, ada maksudnya. Ukhrijat linnas. Apa maksudnya? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bagaimanapun rusaknya keadaan umat hari ini, bagaimanapun kemaksiatan merajalela, Allah tak akan turunkan lagi nabi. Pintu kenabian telah tertutup dengan wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kerja kenabian ada sampai hari kiamat. Siapa yang buat? Semua kita. Saya dari Sulaimani Pak, nggak masuk daftar ulama Pak. Saya bukan ulama, saya ini penyanyi. Ya, saya ini artis Pak, pelukis. Saya debu di sendalnya ulama. Cuman Allah beri kelebihan saya untuk menyampaikan. Banyak ustadz ilmu dia banyak, tapi tak pandai menyampaikan ilmunya. Nah, dibisik-bisikkanlah ke kuping diri Sulaiman, nanti ceramah sampaikan ini ya. Saya yang sampaikan. Mubalik, ini mubalik Pak. Beda Pak, mubalik sama ustadz beda ya. Ustadz itu orang yang tahu hukum agama. Ustadz Abdul Somad itu ustadz Pak, doktor dia Pak, ulama. Ustadz Hadi Hidayat ulama. Dari Sulaiman tak ada. Dari Sulaiman tak punya gelar, cuma DSAS, dunia sementara akhirat selamanya. Jadi jangan berharap malam ini akan dengarkan pengajian yang hebat-hebat, ayat yang panjang-panjang, hadis yang dahsyat-dahsyat. Tidak. Saya tak banyak ilmu Pak. Yang saya tahu cuma satu. Apa? Agama adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Kita hidup di dunia ini Pak untuk menyempurnakan agama di dalam diri kita. Bu, untuk apa? Sempurnakan agama selama kita hidup di dunia, tak lama itu. Perkara yang paling penting adalah perkara mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Sampai kapan kita mentaati Allah? Sampai mati. Kalau besok mati Pak, sampai besok saja. Kalau nanti malam mati, sampai nanti malam saja. Kita nggak tahu, mungkin malam ini malam terakhir kita Pak. Seringkali saya ceramah Pak, pulang-pulang dapat telepon dari panitia, innalillahi Bang, kenapa? Mati satu Pak. Ini siapa kira-kira nih? Kita menunggu waktu itu datang hadirin sekalian. Kita dihidupkan untuk dimatikan. Sementara menunggu waktu itu datang, Allah beri kesibukan. Ada yang jadi pejabat, ada yang jadi pedagang, ada yang jadi petani, ada yang jadi seniman. Saya jadi seniman Pak, kerja saya bernyanyi, melukis, itu kerja saya. Ustadz nggak boleh berdakwah dengan gitar, nggak boleh Ustadz. Tapi gitaris boleh berdakwah Pak, dengan menggunakan kemampuannya dia, karena itu keahliannya dia. Ulama berdakwah dengan hujah, dengan dalilnya, ayatnya sahih, ini nggak sah, itu kerja ulama Pak. Muazin berdakwah dengan azannya, mujahid berdakwah dengan pedangnya, pedagang berdakwah di pasar, bermuamalah dengan baik, dengan benar, jangan tipu. Kalau barang itu palsu, katakan itu palsu, jangan bilang ori. Kalau mobil pernah turun mesin, kasih tahu orang yang beli mobil itu, ini mobil mogok-mogok Pak, parah ini, rusak di mobil. Ya. Petani berdakwah di sawah, yang punya kebun berdakwah di kebunnya. Saya dengan profesi saya, maka tolong jangan dihentikan Pak. Kalau ada musisi pengen berdakwah, dia bikin lagu religi, kita syukuri itu Pak. Kalau musisi tak ada yang berkarya lagu religi, semua mengatakan gak boleh lagu-lagu, haram. Satu pendapat saja, itu pendapat dua. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan. Yang mengharamkan silahkan, bagus, kita hormati Pak. Tapi ulama ada yang membolehkan. Syekh Yusuf Qardawi, Ustaz Abdul Somad mengikuti beliau, dan seluruh ulama Mesir mengatakan boleh. Seniman-seniman, berkaryalah kamu, buat lagu-lagu yang baik, yang positif, ajak orang kepada kebaikan. Lagu itu seperti cakap-cakap. Alhamdulillah muncullah lagu Maher Zain,
insyaallah. Muncullah Opik, Tombo Ati. Muncullah Habib Syekh, ya Hanana, ya Hanana. Muncullah dari Sulaiman, orang kaya mati, orang miskin mati. Ya, paham? Jangan hentikan orang berdakwah di dunia ini, Pak. Coba Bapak bayangkan, agama ini kan tuh orang berakal, Pak. Bapak, mohon maaf ya, yang memegang pendapat haramnya musik, seandainya tak ada lagu-lagu religi, Pak, yang tersisa di muka bumi hanya lagu-lagu maksiat semua. Bapak jangan heran nanti kalau pulang sekolah anak Bapak dia bernyanyi lagu-lagu jorok-jorok, syair-syair yang porno-porno, baru nangis Bapak. Gak ada alternatif. Anaknya lewat jalan, naik diangkut diputar lagu Thailand, wik. Itu lagu jorok, Pak, perzinahan itu lagu. Nah, nanti pulang rasakan tuh anakmu nyanyi lagu itu. Alhamdulillah ada seniman berkarya, hargai mereka. Kau tak mau dengar, jangan dengar. Paham? Saya kadang-kadang dicaci maki gara-gara itu, Pak. Ustaz Abdul Somad dibilang subhat gara-gara membolehkan musik, Pak. Dibilang subhat, dibilang sesat. Ini hati-hati, Pak, ya. Ulama ini berbeda pendapat bukan karena kecerobohan, tapi karena ilmu, karena kehati-hatian. Hati-hati. Saya pergi ke Makkah. Dengar baik-baik ini. Lalu saya silaturahmi minta nasihat ke ulama-ulama. Satu hari saya datang ke rumah Habib Rizik Syihab. Tidak ada janjian, datang Ustaz Abdul Somad, ketemuan. Lalu saya live di Facebook. Kata Habib Rizik, Sulaiman, jangan live di Facebook, nanti Facebookmu dihapus. Betul, Pak, hilang Facebook, Pak. Tapi yang nonton 10 juta orang, Pak. Sesampainya di rumah, kita ngobrol-ngobrol di rumah Habib Rizik. Kata Ustaz Abdul Somad, Maulana, dia panggil saya kadang Maulana, kadang Syekh, macam-macam lah. Besok kita silaturahmi ke ulama besar, Sayyid Habib Ahmad bin Muhammad Alawi Al-Maliki, zuriatnya Rasulullah SAW, ulama yang paling disegani di Mekah. Dia bilang, insya Allah Ustaz, alhamdulillah, dak dikduk jantung saya, Pak. Ini anaknya Syed Muhammad Alawi Al-Maliki. Subhanallah, saya datang ke sana sama beliau, saya Habib Ahmad Al-Habsi, Ustaz Abdul Somad, dan banyak, Sarul Gunawan, ramai kita datang. Subhanallah, sampai di sana langsung Ustaz Abdul Somad disambut. Itu ulama kita luar biasa, Masya Allah. Beliau berceramah di depan orang-orang Arab dengan bahasa Arab. Ternyata beliau lucu, bukan bahasa Indonesia aja, Pak, bahasa Arab pun lucu, Pak. Itu orang Arab ketawa-ketawa, Pak. Selesai beliau tausiah, tahu-tahu Syahid Ahmad tanya, aina mughanni, mana penyanyi? Katanya ada artis dari Indonesia datang. Saya udah sembunyi, Pak, di balik punggung orang, di belakang. Tetap kelihatan, Pak. Padahal lo sembunyi sebesar ini, badan sembunyi gimana, Pak? Kata saya dipanggil, datang. Lalu saya datang, duduk di depan Syahid Ahmad, dan dia tanya, coba kau bernyanyi dulu. Kata Syahid Ahmad Al-Habsi, belum pernah ada orang yang bernyanyi di majelisnya Syahid Ahmad kecuali saya. Saya tanya sama Ustaz Somad, Ustaz, lagu apa? Dia bilang yang mati-mati itu aja. Tapi bantu Ustaz, kita nyanyi berdua nih, saya dak dikduk jantung saya. Ayolah. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang mana yang hafal lagunya? Ada yang hafal lagunya? Hah? Fana sebagai tempat ujian bagi kita, dunia
akhirat selama-lamanya. Orang kaya, orang miskin. Tunggu. Saya bilang sama-sama, Ustaz, saya bilang orang kaya, Ustaz bilang mati ya. Semuanya jamaah bilang mati ya. Teriak dengan suara yang keras semuanya ya, bapak-bapak ikut juga. Ya, yang di belakang juga ikut, yang di luar juga ikut. Orang kaya mati. Kurang semangat, kurang kompak ini. Ya, yang nggak ikut teriak mati, saya doain mati duluan. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Yang di belakang mati. Maju ke depan, cepat maju. Takut mati juga rupanya. Yang bersandar mati. Banyak yang bersandar. Yang di bawah mati. Yang ceramah mati. Watawa Syahid Ahmad. Terus dia bilang, ada nggak lagumu yang nggak mati-matiin? Lagu tentang Rasulullah ada nggak? Saya bilang ada. Silahkan suruh salawat. Mau dengar saya bernyanyi nggak lagu ya Rasulullah? Berabad-abad jauh darimu, begitu tebal rasa rinduku. Semoga kelak ku bisa bertemu denganmu ya Rasulullah. Rasa bangga menjadi umatmu, teruskan semua dakwah-dakwahmu. Selawat dan beserta salamku untukmu ya Rasulullah. Siang-siang mencoba merayu, mengajak semua manusia bicara dari hati ke hati. Mari kita salat. Malam ku menangis lagi, sibuk kepada aib sendiri. Semoga Allah pertemukan nanti denganmu ya Rasulullah. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Ayo semuanya salawat ya. Ya Rasul, salam alaika. Ya Nabi, salam alaika. Subhanallah. Nangis Syed Ahmad, saya nggak tahu dia nangis kenapa. Ada di video di Instagram situ. Setelah itu dia beri saya nasihat. Dia bilang apa? Sulaiman, teruslah kau bersyair, teruslah bersenandung, ajak orang kepada Allah dan Rasulnya, ingatkan orang kepada kematian, ingatkan orang kepada kehidupan akhirat. Karena begitu banyak umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mau datang kepada kami mendengar nasihat kami. Maksudnya datang kepada ulama, tapi dia dengar nasihat kamu. Iya Pak. Coba lihat ustaz bikin majelis 20 orang yang hadir, 10 orang yang hadir. Ya. Tapi kalau konser band Pak, 100.000 orang hadir, 50.000 orang hadir. Coba kalau da'i datang di atas panggung itu, mengajak ratusan ribu orang bersalawat, satu salawat 10 rahmat berjurah-jurah.
Ya. Asbab lagu-lagu yang saya buat alhamdulillah gak kehitung banyaknya orang masuk Islam, Pak. Orang masuk Islam. Jadi jangan hentikan seniman berdakwah. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita, kita wajib berdakwah. Paham? Bu, apa yang harus kita dakwahkan? Yang pertama, coba diikuti semua nih. Semua yang dengar suara saya ikuti kalimat ini. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Coba diulangi. Sekali lagi. Sekali lagi. Masukkan kalimat ini ke dalam hati. Ini hakikat daripada kalimat la ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Kalimat kedua, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Ayo coba diikuti kalimat yang pertama. Allah kuasa, makhluk tak kuasa, dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Dengan dua kalimat sederhana ini, bapak-bapak bisa keliling dunia, Pak. Dakwah itu mengajak orang kepada Allah dan Rasulnya. Dakwah itu mengingatkan orang kepada kehidupan akhirat, bukan bicara hukum hakam agama. Kalau bicara hukum hakam halal haram ini mufti, ulama, Pak, MUI. Tapi kalau ngajak orang sholat, anak kecil bisa buat, betul? Ngajak orang masuk Islam, Sayyidina Abu Bakar, Pak, hari ini bersyahadat, hari ini masuk Islam, esok hari langsung mengislamkan 9 orang. Mohon maaf, tolong berdiri di sini siapa yang pernah mengislamkan 9 orang? Kita kemana selama ini, Pak? Di Pekanbaru ini muslim semua, Bang Neri. Makanya pergilah ke Amerika. Kalau udah pergi ke Amerika ribut satu kampung, Pak. Gila nih orang nih katanya dengan ninggalin istrinya. Pergilah ke Bali sana, Pak. Atau ke Jambi sana, banyak orang Kubu, suku anak dalam tuh dakwah itu. Atau ke Mentawai sana, ke Nias sana, ke Medan sana. Pergi ke Thailand sana. Saya, Pak, kegiatan saya sejak kenal Hidayah, saya itu dapat Hidayah tahun 2000, Pak, 2000 akhir. Berarti udah 19 tahun. Sibuk saya dengan dunia saya juga, mencari nafkah. Kumpulkan harta sebanyak mungkin, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Ada duit, terbang berangkat dulu ke Hong Kong. Ada duit, terbang berangkat dulu ke Korea. Ada duit, berangkat dulu ke India. Ada duit, berangkat dulu ke Bangladesh. Ada duit, berangkat dulu ke Thailand, Malaysia. Itu gunanya duit, Pak, untuk membantu agama Allah. Kalau kita bergerak, Bapak Ibu sekalian, kita bergerak saja. Nanti ibu ikut suami. Dengar baik-baik nih. Kamu mau jadi dai nggak? Mau kan? Dengarkan. Nanti kalian nih Islamkan 1000 orang, Islamkan 1000 orang, Islamkan 1.000.000 orang. Berangkat ke Amerika, ke Eropa, siap? Jadi hafiz Quran, jadi ulama. Dari sekarang kita kader, Pak. Kami pernah dakwah ke pedalaman Papua, Pak, di Wamena, yang kemarin banyak orang dibunuh, dibantai-bantai sana. Saya pernah ke sana, Pak. Ratusan orang masuk Islam, Pak. Ustadz Fadlan Karamatan, Ustadz Fadlan pernah dengar nggak? Kapan-kapan undang ke sini, Pak. Masya Allah. Pernah satu kali, karena beliau orang Papua, Pak, dakwah di pedalaman, 12 suku masuk Islam seketika. 3.000 orang lebih bersyahadat satu waktu, Pak. Dai itu biasa bagi mereka. Sunan Kalijaga mengislamkan Pulau Jawa, jutaan orang. Syekh Burhanuddin berjalan, Pak, pesisir barat, diislamkan semua Syekh Burhanuddin. Kita, Pak, mumpung masih bernafas, bergerak sekarang. Satu orang saja, kata Nabi SAW, orang dapat hidayah gara-gara kau.
Gara-gara dakwahmu orang dapat hidayah satu orang, itu lebih baik daripada seluruh benda yang disinari matahari. Itu lebih berharga daripada unta merah satu lapangan, kendaraan termewah di zaman Nabi. Kalau teman-teman dia tabligh biasa tuh Pak, Bapak ada 200 orang Islam atau 300 orang Islam orang, paspornya 30 negara, 40 negara. Memang di kampung dia dicaci maki orang, di kampung dia diremehkan, dihina mertuanya. Kadang disemprot bininya, apa dakwah-dakwah aja, jenggot panjang duit gak ada. Diomelin sama iparnya. Tapi di Afrika namanya tertulis sebagai seorang wali Allah yang mengislamkan di sana orang-orang di Afrika. Kawan sekolah satu sekolah sama saya. Saya lulus, dia nggak lulus. Tahu-tahu satu hari dia telepon saya bilang ke Bali, ada kerjaan, saya jadi dakwah. Oh nakal itu dulu Pak, namanya Miko. Oh Miko, dia ikut dakwah, belajar dakwah 3 hari, ganti nama jadi Muas. Oh, sahabat sama sahabat Pak. Nggak pandai ngaji Pak, baca Quran nggak pandai apa nggak pandai. Akhirnya saya ajak pergi ke Temboro, pakai sorban, pakai gamis. Saya bilang sama dia jangan banyak ngomong, diam aja, zikir-zikir aja. Dia jomblo Pak, jomblo. Saya bilang ke Kiai, Pak Kiai, Ustaz, ini teman saya ini, orang baik, orang soleh, dai-nya Allah, belum punya istri, tolong carikan istri yang solehah. Saya tinggalkan di Temboro Pak, dapat hafizah 30 juz Pak, istri asbab dakwah. Kemarin dia pulang telepon sama saya, dari mana? Pulang Afrika, 4 bulan dakwah di Afrika. Berapa orang diislamkan? Gak kehitung banyaknya. Di kampung dia nggak dihargai orang. Maka keluarlah Pak. Kalau kita nggak keluar dari kampung kita nggak akan dimuliakan Pak. Itu kayu gaharu kalau tetap di dalam hutan nggak ada nilainya itu kayu Pak. Minyak kalau dalam tanah nggak keluar dari tanah nggak ada harganya itu minyak. Emas di dalam tanah nggak digali, nggak dikeluarkan, nggak disepuh, nggak diolah, nggak dihargai. Iya. Anak panah kalau tidak dikeluarkan dari busurnya nggak akan mengenai sasaran. Itu pesan Imam Syafi'i. Singa kalau nggak keluar dari kandangnya, nggak keluar dari tempat persembunyian dari gua itu, nggak akan dapat mangsa. Kita harus keluar dari rumah kita. Bapak-bapak sekalian, tolong Allah hantar kita bukan untuk hanya anak istri kita, bukan hanya untuk anak istri kita saja. Kita dihantar untuk beri manfaat bagi seluruh manusia. Ada waktu untuk anak istri, ada waktu untuk tetangga, ada waktu untuk masjid, ada waktu untuk pulau-pulau terpencil, ada waktu untuk Eropa, Rusia, Afrika. Maka di planning Pak, di rumah itu ada peta dunia. Itu baru khaira umat terfikir Nabi. Fikir Nabi ada di fikir dia. Bagaimana seluruh orang selamat dari azab Allah, masuk ke dalam surganya Allah. Nabi pikirnya menembus seluruh penjuru mata angin. Nabi tak pernah ke Pekanbaru, Nabi tak pernah ke Medan, Nabi tak pernah ke Cina, tapi pikir Nabi sampai di Cina Pak. Saya pernah dakwah di Cina Pak. Di Cina itu ada kuburan sahabat namanya Abu Waqqas radhiyallahu anhu. Mereka berjalan kaki dari Madinah sampai ke Cina 6 tahun perjalanan Pak. 6 tahun jalan kaki Pak. Bu, sekarang kalau ibu mau ke Cina 4 jam sampai di Cina, naik pesawat. Allah mudahkan. Maka mumpung masih hidup, ada kesempatan untuk bergerak sampai tak bisa lagi bergerak. Jumpai umat yang suka datangi, yang nggak suka datangi, orang kaya datangi, orang miskin datangi. Itu dakwah. Kalau ini Pak bukan dakwah, ini ceramah, cerita ramah-ramah. Anak kecil juga bisa Pak. Seringkali Ustaz Abdul Somad katakan ini bukan cara dakwah. Dakwah itu orang yang datang dari rumah ke rumah, datang tadi undang, pergi tadi antar. Itu dakwah. Kadang diusir, kadang diludahin. Saya pernah diludahin orang, tak suka dia dakwahin. Ya, ini informasi penting. Dakwah ajak manusia kepada Allah. Orang nggak kenal kita nggak penting Pak. Bapak nggak perlu tahu nama saya sebetulnya.
Tapi karena yang diundang nih artis ya diumumkan lah dari Sulaiman. Kalau nggak diumumkan orang nggak tahu juga nggak sepi, nggak ramai datang di masjid. Iya bun. Tapi yang paling penting siapa yang menghantarkan saya ke sini? Ini yang dipikirkan. Siapa? Kita malam ini tidak berjumpa namun dijumpakan oleh Allah. Sebentar lagi kita tidak berpisah tapi kita akan dipisahkan oleh Allah. Kita tidak berdekatan tapi kita didekatkan oleh Allah. Kita tidak berjauhan namun kita dijauhkan oleh Allah. Kita tidak hidup namun dihidupkan oleh Allah. Kita tidak mati tapi dimatikan oleh Allah. Kita tidak berjalan namun diperjalankan oleh Allah. Kita tidak ada tapi diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada, dunia ini pun diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada, surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu sudah ada sebelum kata-kata ada.